Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan ibadah Natal kita. Kalau bulan ini kita merayakan Natal dan hari ini saya mau mengundang orang yang sangat spesial. Beliau adalah pendeta PDT yang lulus, waktu lulus saya hadir, waktu aku hadir aku dengar dia lulus dengan summa cum laude. Wah, luar biasa sekali waktu lulus. Saya sangat bangga sekali. Jadi tanpa panjang lebar mari kita undang bersama-sama sahabat kita, saudara kita, Pendeta Miduk. Shalom semuanya. Saya sangat bersyukur untuk kesempatan yang boleh diberikan hari ini bisa memberkati kita semua melalui kebenaran firman Tuhan. Tapi mungkin sedikit mengklarifikasi ya. Seperti apa yang disampaikan oleh Pastor Joshua tadi, saya belum menjadi pendeta, saudara-saudara. Jadi kalau itu pun lulus dari S1 kemarin, itu bukan itu kependetaannya, tetapi dari akademisnya gitu ya. Jadi akademisnya. Jadi kalau kependetaan itu dari gereja sendiri. Nah, tidak terasa bahwa bulan 12 ini kita sudah masuk kepada minggu yang kedua. Betul ya saudara-saudara? Dan kita melihat di jalan-jalan sudah terlihat ada lampu-lampu pohon Natal yang menghiasi bulan Desember ini. Dan bulan Desember ini juga selalu dihiasi dengan perayaan yang meriah. Suatu perayaan yang menyukakan hati. Dan di bulan Desember ini kita juga menyandang satu tema, fear not, jangan takut. Saudara-saudara, ketika tema ini diberikan untuk kita renungkan pada bulan ini bukan menjadi suatu kebetulan untuk kita renungkan. Ada satu maksud Tuhan yang Tuhan tanamkan untuk hati pemimpin kita, untuk gimana kita merenungkan tema jangan takut. Oleh karena itu saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang takut, maka di dalam pemikiran kita, apakah takut itu selalu bermakna negatif atau juga takut itu juga bisa bermakna positif? Ya, bisa positif dan juga bisa negatif. Jadi kalau kita melihat jangan takut itu memang memiliki dua makna. Bisa bersifat positif dan juga bisa bersifat negatif. Kalau itu bersifat positif berarti itu merujuk kepada kita harus takut kepada Tuhan. Itu bermakna positif. Tetapi ketika itu bermakna negatif, jangan takut. Berarti itu adalah suatu hal yang harus kita hindari. Suatu hal di mana firman Tuhan mengatakan kepada kita, kita tidak boleh tinggal di dalam ketakutan itu sendiri. Namun ketika kita berbicara jangan takut, kapan kira-kira ketakutan itu hadir dalam diri manusia? Setiap hari? Tetapi kalau kita lihat yang sebenarnya dalam firman Tuhan sendiri, rasa takut itu muncul pertama kali ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ketika Allah memberikan perintah kepada Adam dan Hawa, jangan memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu. Tetapi ketika mereka melanggar apa yang menjadi perintah Tuhan, maka ketika manusia itu mendengar bunyi langkah Allah di Taman Eden, bersembunyilah mereka, dikatakan firman Tuhan. Ini menandakan kepada kita untuk melihat bahwa ternyata rasa takut itu sendiri sudah muncul pertama kali ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Karena kita semua adalah keturunan Adam dan Hawa, ketakutan itu sendiri, rasa takut itu melekat dalam diri setiap manusia. Tanpa terkecuali baik yang Kristen maupun yang bukan Kristen, ada yang namanya rasa takut. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Allah mengatakan jangan takut, itu bukan berarti Allah hanya berbicara saja.
Tetapi di dalam firman Tuhan, kalau kita melihat dalam Ibrani 4 ayat 15 dikatakan, sebab dia adalah imam besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia bukan hanya sekedar Allah yang hanya mengatakan jangan takut, tetapi dia juga Allah yang merasakan apa yang kita rasakan, saudara-saudara. Dia merasakan apa yang kita rasakan. Ketika kita takut, dia juga merasakan rasa takut. Apa contohnya? Ketika Yesus pada saat dia mau menghadap ke salib, dia berdoa di Taman Getsemane. Tahu ceritanya? Dikatakan firman Tuhan, dia sampai mencurahkan keringat darah dikatakan. Itu mengingatkan kita bahwa manusia Yesus pun bisa mengalami takut. Takut untuk menghadapi suatu hal yang tidak enak untuk dialami oleh Yesus. Di mana ia akan menghadap suatu penderitaan yang sangat dahsyat. Oleh karena siapa? Apakah karena salahnya Yesus? Bukan. Karena salah kita semua. Karena umat manusia telah jatuh ke dalam dosa. Karena Allah mengasihi kita semua, makanya dia mengambil tanggungan itu untuk dia mati di kayu salib untuk menebus kita semua. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita akan berbicara panjang lebar berkenaan dengan jangan takut. Mari kita buka firman Tuhan dalam Yesaya pasal 41. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Ya, kalau tidak ada Alkitabnya, saya sudah mencantumkan di sini. Kita baca secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, bahkan melakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, kalau kita melihat apa yang di depan kita, saya menandai dua frase yang warna hijau ya. Janganlah takut dan janganlah bimbang. Saya menandai dua ini untuk memberikan kepada kita suatu gambaran apa yang akan kita bicarakan ke depan. Oleh karena itu ketika Allah mengatakan jangan takut, jangan bimbang, apa yang menjadi alasan kenapa Allah harus mengungkapkan pernyataan itu? Apa yang dialami oleh penerima saat itu? Kita tahu bahwa kitab ini ditulis oleh Nabi Yesaya sendiri ya. Ditulis oleh Nabi Yesaya sendiri kepada orang Israel yang ada di bagian selatan. Jadi ketika kita melihat kembali secara sejarahnya, ternyata dulu Israel itu adalah suatu kesatuan bangsa yang utuh. Belum terpisah ya, belum terbelah menjadi dua. Tetapi ketika itu sudah masuk kepada zaman Raja Salomo, itu sudah terbelah menjadi dua. Ada di utara, ada di selatan. Ada 10 suku di utara, ada 2 suku di selatan. Kalau utara itu berpusat di Samaria, kalau selatan itu berpusat di Yerusalem. Nah, Yohanes menuliskan ini kepada jemaat, menuliskan ini kepada orang-orang yang ada di pembuangan Babel. Jadi ketika Raja Salomo memerintah, ternyata didapati bahwa semua umatnya tidak setia kepada Tuhan. Mereka memberontak, mereka mencari Allah-Allah mereka yang layak untuk mereka sembah, sehingga mereka harus mengalami pembuangan ke Babel. Dan satu lagi, mereka juga mengabaikan 7 tahun Sabat. Sehingga itulah yang melatar belakangi mengapa mereka harus dibuang 70 tahun ke Babel. Karena mereka mengabaikan tahun Sabat. Maka dari itu, itulah yang menjadi dasar di mana Allah harus mengatakan itu melalui Nabi Yesaya kepada orang-orang pada saat itu. Khususnya orang-orang Israel yang ada di pembuangan. Apa yang dialami oleh orang-orang Israel di buangan pada saat itu?
ternyata ketika mereka diperbudak oleh Babel, ternyata mereka mengalami suatu penderitaan yang sangat tidak mudah untuk mereka alami. Mereka krisis secara iman, mereka juga krisis secara ekonomi. Mereka tidak ada yang bisa dibanggakan oleh mereka. Mereka tidak tahu kepada siapa mereka harus bersandar. Mereka tidak tahu kepada siapa mereka harus berpengharapan. Oleh karena itu, firman Tuhan kita lihat di sini dikatakan janganlah takut dan janganlah bimbang. Oleh karena itu kita mau melihat kalau di sini dikatakan yang sebelumnya, janganlah takut ini menunjukkan suatu sikap di mana orang Israel pada saat itu dikatakan oleh Tuhan, jangan gentar hatimu, jangan takut hatimu, jangan gelisah hatimu, sekalipun kamu berada di tengah-tengah perbudakan Babel. Ketika kita berbicara juga jangan bimbang, itu berbicara tentang jangan kamu juga diintimidasi oleh orang-orang Babel itu. Jangan kamu menjadi gelisah dan takut ketika kamu di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Allah itu. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Israel adalah umat pilihan Allah. Jadi Allah memelihara mereka sampai nanti di akhir zaman. Namun pada konteks ini kita melihat bahwa ketika Allah mengatakan jangan takut, jangan bimbang. Berarti Allah mau memberikan suatu nasihat kepada mereka supaya mereka jangan takut. Supaya mereka jangan gelisah, supaya mereka jangan bimbang. Oleh karena itu, kita memasuki suatu dunia yang penuh dengan ketidakpastian, bukan? Kita ada di tengah dunia yang tidak pasti. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, kita menghadapi kesulitan yang berbeda. Seringkali ketika kita menghadapi situasi yang seperti itu, keadaan yang seperti itu membuat kita merasa bahwa kita tidak punya siapa-siapa. Ketika kita berada di suatu keadaan yang tidak enak dalam hidup kita kadang lupa, kita tidak tahu untuk berharap kepada siapa. Tetapi firman Tuhan hari ini akan mengingatkan kita, sekalipun dunia berubah, sekalipun dunia penuh dengan ketidakpastian, mengapa kita tidak perlu khawatir? Mengapa kita tidak perlu takut? Melalui firman Tuhan ini kita akan merenungkan beberapa poin. Yang pertama kita akan melihat dikatakan di sana bagian 41 ayat yang ke-10 bagian A, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Mengapa kita tidak perlu takut sekalipun keadaan dunia ini tidak menentu bagi kita? Karena Tuhan menyertai kita. Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta kita, Allah yang menyertai kita. Jadi ketika Allah mengatakan firman ini kepada orang Israel ketika berada dalam pembuangan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Artinya apa? Ketika Allah mengatakan ini kepada umatnya, Allah memberikan suatu pengharapan kepada mereka bahwa orang Israel tidak sendiri. Bahwa umatnya itu tidak sendiri. Sekalipun mereka berada di tengah-tengah perbudakan Babel, mereka tidak sendiri. Ada Allah yang menyertai mereka. Kalau kita lihat di sini ya, saya itu mencoba mengambil itunya. Saya mengutip sedikit. Kalau jangan, ini gak bisa next ya Kak. Yang poin yang pertama. Next Kak. Oke, ini yang saya maksud tadi. Mengapa kita tidak perlu takut? Karena Tuhan menyertai kita. Kalau kita melihat, sebab aku menyertai engkau. Mengapa kita tidak perlu takut? Karena Dia Allah yang menyertai kita. Di sana menggunakan ki ani imeka gitu ya. Ki ani emeka. Karena aku menyertai engkau, karena aku bersama kamu.
Sekalipun mereka ada di tengah suatu ketidakpastian, penderitaan, tekanan yang tidak menentu, Allah memberikan suatu janji bahwa Allah akan menyertai mereka. Demikian pun setiap kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Terkadang kita pun mengalami suatu keadaan yang sama seperti orang Israel ini. Kita menghadapi suatu keadaan yang mungkin membuat kita sulit untuk berharap kepada Tuhan. Sulit untuk melihat jalan keluar daripada apa yang sedang kita hadapi. Tetapi ingatlah akan firman Tuhan bahwa jangan takut sebab aku menyertai engkau. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena kita tahu bahwa salah satu sifat daripada Allah itu sendiri adalah Allah yang kasih, Allah yang hadir di segala tempat. Jadi Dia adalah Allah yang selalu memperhatikan kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Oleh karena itu, kalau kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang menyertai, apa yang menjadi alasan kita untuk takut? Kalau kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang bersama kita, apa yang kita takutkan? Kalau kita tahu Dia adalah Allah yang menyertai kita, mengapa kita menjadi gelisah? Oleh karena itu biarlah kebenaran yang pertama ini meneguhkan kita bahwa sekalipun kita berada dalam satu titik yang tidak menentu, kita tidak bisa melihat ke depan, tetapi firman Tuhan mengatakan Allah menyertai kita. Allah bersama kita. Kehadiran Tuhan menjadi jaminan perlindungan dan penghiburan kita. Karena apa? Karena kehadiran Tuhanlah yang membuat kita menjadi terlindung daripada keadaan kita. Hal-hal yang membuat kita sulit untuk berharap kepada Tuhan. Tetapi karena kehadiran Tuhan itulah yang membuat kita bisa bersukacita. Karena kehadiran Tuhan itulah kita tidak tinggal dalam ketakutan. Tetapi kita layak untuk berkata, Dia baik dan tetap baik dan tidak akan pernah tidak baik, selalu baik. Amin. Itulah poin yang pertama yang bisa kita renungkan dari hal ini. Mengapa kita tidak perlu takut? Karena Tuhan menyertai kita. Yang kedua, mengapa kita tidak perlu takut dalam menghadapi kehidupan kita? Karena yang kedua, karena Tuhan adalah Allah kita. Kalau di sana dikatakan di bagian 10b, pasal 41, 10b, dikatakan janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Dikatakan demikian, jangan bimbang, jangan terintimidasi, jangan gelisah karena aku ini Allahmu. Allah tidak mengatakan kepada Israel, jangan bimbang, jangan takut sebab aku ini Allah. Tetapi ada satu hal yang saya tandai warna kuning ini ya. Allahmu dikatakan demikian. Bukan hanya berbicara tentang bahwa Dia adalah Allah, tetapi Dia mau menekankan bahwa Israel dan Tuhan memiliki hubungan yang dekat. Makanya dikatakan bahwa karena aku adalah Allahmu. Karena aku ini adalah Tuhanmu. Mengapa kamu menjadi takut, menjadi gelisah? Karena aku adalah Allahmu, dikatakan firman Tuhan. Jadi hubungan yang eksklusif inilah yang membuat kita tidak takut untuk menghadapi suatu keadaan yang tidak mengenakan. Suatu keadaan di mana kita membuat kita terpuruk, tetapi kita punya Allah. Yang menjadi pertanyaannya, kalau Dia adalah Allah kita, bagaimana hubungan kita dengan Dia? Bagaimana hubungan kita, jam-jam doa kita, jam-jam saat teduh kita dengan Tuhan? Apakah kita hanya merenungkan firman itu? Atau kita hanya berdoa hanya di saat-saat tertentu saja? Contohnya ketika makan, ya wis berdoa. Weslah karena ini keadaan sulit-sulitnya kita berdoa. Lupa kalau keadaan senang pun kita harus berdoa. Kalau Paulus katakan tetaplah berdoa senantiasa. Senantiasa selalu
mengucap syukur dalam segala hal. Kita harus tetap berdoa, baik itu senang, baik itu susah, kita tetap membangun relasi dengan Tuhan. Tapi sulit kalau memang kita sudah capek ya, saudara-saudara. Kalau sudah capek mungkin itu godaan terbesar bagi kita. Kadang kita berdoa sambil tidur itu, besoknya baru amin. Besoknya baru amin. Mungkin di awal masih terima kasih Tuhan untuk hari ini. Pagi-pagi baru amin. Ini luar biasa ini kalau berdoa sampai semalam-malaman penuh berdoa. Ya. Jadi dari sini kita melihat bahwa kita perlu yang namanya membangun hubungan dengan Tuhan itu sendiri. Karena apa? Karena hubungan itulah yang menentukan bagaimana respon kita untuk menghadapi suatu tekanan. Karena hubungan kita dengan Tuhanlah yang menentukan bagaimana kita harus menghadapi kehidupan ini. Kalau hubungan kita dengan Tuhan tidak baik, maka segala sesuatu yang kita kerjakan pun bisa berantakan. Kita kadang melakukan sesuatu karena hubungan kita tidak baik dengan Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu mungkin bisa karena keterpaksaan. Sembrono kita lakukan, yoslah yang penting lakoni gitu ya. Lakukan gitu. Tetapi ketika hubungan kita dengan Tuhan baik, maka itu pun akan menentukan bagaimana hubungan kita dengan sesama. Kalau hubungan kita baik dengan Tuhan, maka itu pun akan mempengaruhi bagaimana hubungan kita dengan orang lain. Kalau hubungan kita dengan Tuhan tidak baik, ada masalah hubungan kita dengan Tuhan, maka kita pun sulit untuk menjalin suatu hubungan yang benar dengan orang lain. Untuk menjalin relasi dengan orang lain, untuk berbicara dengan orang lain itu akan sulit. Karena apa? Yang paling dasar itu secara vertikal. Vertikal akan mempengaruhi yang namanya horizontal. Hubungan dengan Tuhan akan mempengaruhi hubungan kita dengan sesama. Hubungan kita dengan Tuhan akan mempengaruhi bagaimana kita memandang masalah. Hubungan kita dengan Tuhan akan mempengaruhi bagaimana kita melihat suatu keadaan yang tidak enak, tapi kita sanggup berkata bahwa Dia selalu baik, Dia akan besertaku, Dia tidak akan pernah meninggalkan aku. Kalau lagu yang tadi yang kedua mengatakan, sebagai Bapa yang baik, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Sebagai Bapa yang baik, Dia tidak akan pernah melupakan kita. Jadi kalau kita tahu Dia adalah sebagai Bapa, masa mungkin seorang bapa membiarkan anaknya terlantarkan? Suatu hal yang tidak mungkin itu terjadi. Bahkan Yesus pun mengatakan dalam Injil Matius bahwa Dia adalah Bapa yang baik. Dia pasti memberikan yang terbaik. Tidak mungkin seorang bapa memberikan batu kepada anaknya. Tidak mungkin seorang bapa memberikan ular kepada anaknya. Tidak mungkin. Pasti bapak yang baik itu melakukan sesuatu yang terbaik terhadap anaknya. Menyekolahkannya, memberi dia makan, mengajari dia. Oleh karena itu, kalau kita percaya bahwa Dia adalah Bapa yang baik, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Dia akan selalu bersama kita, menyertai kita, dan bahkan Dia akan menyertai kita. Dan Dia adalah Allah kita. Jadi ayo kita lihat kembali bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hubungan dengan Tuhan itu adalah suatu hal yang sangat penting, ayo kita lihat kembali bagaimana saat-saat doa kita, saat-saat di mana kita membangun hubungan dengan Tuhan, atau saat ini kita sudah meninggalkan semua itu, atau justru saat ini kita sudah melupakan itu. Sekarang firman Tuhan mengingatkan kita, ayo kita ingat kembali Tuhan, karena hubungan dengan Tuhan itu akan mempengaruhi banyak hal, baik terhadap orang, baik terhadap bagaimana kita memandang suatu keadaan. Dikatakan firman Tuhan di sana bahwa karena Tuhan adalah Allah kita. Hubungan pribadi dengan Tuhan memberikan keamanan dan keyakinan atau pengharapan kepada Dia.
ketika kita memiliki satu hubungan yang baik dengan Tuhan, maka itu suatu hal yang positif, suatu berkat di mana kita itu punya keamanan, punya suatu pengharapan bahwa Dia adalah Allah kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, tetapi Dia adalah Allah yang menyertai kita, sebab Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta kita. Yang ketiga, kita akan melihat mengapa dalam menghadapi kehidupan kita, kita tidak perlu takut. Karena Tuhan memberikan pertolongan yang pasti kepada kita. Ada 3 hal yang saya kuning bold di sana, yaitu kata meneguhkan, menolong, dan memegang. Ini adalah satu kata kunci untuk poin kita ini, untuk menolong kita. Bagaimana kita memahami bahwa Dia adalah Allah yang memberi pertolongan yang pasti. Kalau kita mau lihat yang pertama untuk kata meneguhkan itu sendiri, di sana dia menggunakan amatsika. Namun kalau kita mau lihat, di sini saya ada tandai merah. Jadi kalau kita melihat sebenarnya ini adalah suatu pernyataan telah. Biasanya kalau auris dalam bahasa Inggris telah ya. Betul ya? Telah. Jadi ketika firman Tuhan ini dikatakan, ini layaknya diterjemahkan sebagai aku telah memberi kekuatan yang meneguhkan engkau. Itu kepada umat Israel. Harusnya itu diterjemahkan telah, bukan akan. Mengapa demikian? Kenapa justru Alkitab yang kita baca ini menerjemahkan itu akan? Akan dan telah itu bukankah 2 hal yang sangat berbeda? Itu 2 hal yang sangat berbeda. Akan itu pasti di depan, kalau telah berarti itu sudah terjadi di belakang. Jadi itu menekankan 2 konteks waktu yang berbeda. Tetapi kita melihat mengapa saya memunculkan poin, karena Tuhan memberikan pertolongan yang pasti dari yang warna merah inilah. Karena apa? Kalau kita melihat dalam Alkitab itu sendiri, ketika ia berbicara tentang sesuatu di depan, ketika Nabi menyampaikan satu firman Tuhan kepada umatnya pada saat itu, dari sudut pandang, dari kacamata seorang Nabi, bahwa peristiwa itu sudah terjadi. Tindakan itu sudah terjadi. Jadi itu bukan sesuatu hal yang akan, memang realitanya itu di depan, tetapi kepastian realitanya itu sudah terjadi di mata Tuhan dari sudut pandang kacamata seorang nabi. Oleh karena itu, mengapa saya mengungkapkan bahwa mengapa kita tidak perlu takut, karena Tuhan memberikan pertolongan yang pasti. Sekalipun itu adalah sesuatu hal di depan, tetapi Dia menggunakan waktu telah untuk meneguhkan kepada kita bahwa sekalipun itu di depan, sekalipun meneguhkan itu ada di depan, itu adalah suatu realita yang betul-betul pasti akan terjadi. Oleh karena itu, saudara-saudara, kalaupun kita menghadapi suatu keadaan yang mungkin tidak enak dalam hidup kita, kita mempercayai firman Tuhan bahwa Dia adalah Allah yang akan memampukan kita. Dia adalah Allah yang akan meneguhkan kita. Karena apa? Di ayat yang kedua tadi, di poin yang kedua yang saya maksud, Dia adalah Allah yang kita. Dia adalah Allah kita. Yang pertama, Dia menyertai kita. Jadi kalau kita tahu Dia adalah Allah kita, Dia adalah Allah yang menyertai kita, mengapa kita harus menjadi takut? Kalau dalam Matius pasal 6, di situ ada satu kisah perikop berbicara tentang kekhawatiran ya. Kalau kita baca bahwa di sana janganlah kamu khawatir akan hidupmu, apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai dan sebagainya. Tetapi saya menemukan satu ide yang sangat luar biasa di sana, bahwa ketika kita merasa takut, ketika kita merasa khawatir, ketika kita merasa cemas, itu menandakan bahwa kita meragukan Tuhan. Pada saat yang sama ketika kita takut, ketika kita gentar, ketika kita cemas dan khawatir akan apa yang akan kita alami, justru pada saat yang sama kita meragukan Allah yang selalu kita ucapkan dengan
Allah yang maha kuasa, Allah yang penuh kasih, Allah yang Immanuel, itu semua percuma. Karena apa? Karena pada saat yang sama ketika kita khawatir, kita justru meragukan kekuatannya. Pada saat yang sama kita meragukan bahwa dia adalah Allah yang tidak mampu pada dasarnya kalau kita tinggal dalam ketakutan itu sendiri. Kalau kita tinggal dalam kecemasan itu sendiri, kita sama halnya meragukan bahwa dia Allah yang sebenarnya tidak mampu. Oleh karena itu saudara-saudara, kalau kita ucapkan dan imani bahwa dia adalah Allah yang berkuasa, Allah yang menyertai kita, Allah kita, milik kepunyaan kita, maka mengapa kita harus khawatir? Mengapa kita harus takut? Mengapa kita harus memikirkan itu lebih daripada apa yang sepatutnya untuk dipikirkan? Oleh karena itu dari sini meneguhkan itu di mana Allah akan memberikan kemampuan kepada kita untuk apa? Untuk memampukan kita untuk melewati suatu keadaan yang tidak mengenakan. Kalau kita melihat bagaimana keadaan bangsa Israel di pembuangan, di Babel, mereka mengalami suatu kesakitan yang luar biasa, Bapak. Oh, kok Bapak Ibu ya. Saudara-saudara, tapi yang sudah ada Bapak Ibu. Mereka mengalami suatu keadaan yang tidak enak. Oleh karena itu ada satu janji yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Aku akan meneguhkan engkau. Aku akan memampukan engkau. Aku akan memberikan kekuatan kepadamu untuk melewati situasi yang kamu alami. Sekalipun kamu berada di suatu tempat yang penuh dengan penderitaan, suatu tempat di mana kita tidak merasa enak, tetapi dia akan memampukan kita. Mungkin di tempat-tempat di mana kita bekerja mungkin banyak orang-orang yang toksik ya dikatakan ya. Untuk yang sekarang. Ada banyak orang yang mungkin menjengkelkan di tempat di mana kita bekerja atau tempat pertemanan kita mungkin, aduh ini orang lagi gitu ya. Aduh, udahlah kalau sudah orang ini yang aduh pasti sudah kita diam aja gitu. Jadi memang orang-orang yang seperti itu pasti akan kita temui dimanapun kita berada. Tetapi tahukah kita ketika kita ada di satu tempat tersebut, kita tahu bahwa Allah mau mengajarkan kita tentang bagaimana kita mau memandang suatu masalah itu. Allah mau mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita berada di tengah-tengah orang yang toksik, bagaimana kita menghadapi mereka. Itu bukan suatu yang kebetulan. Karena dari awal kita sudah berbicara bahwa dunia ini semakin hari semakin buruk. Kejahatan di mana-mana, bunuh diri di mana-mana. Namun dari sini kita belajar bahwa ketika kita berada dalam suatu hal yang tidak mengenakkan hati kita, atau apapun yang sedang kita gumulkan hari ini, dia adalah Allah yang meneguhkan saya dan saudara. Dia adalah Allah yang menguatkan kita semua. Itu yang pertama untuk menolong kita untuk menjabarkan poin yang ketiga ini. Karena Tuhan memberikan pertolongan yang pasti. Yang kedua kita mau melihat kata menolong itu sendiri. Kalau yang pertama tadi meneguhkan, yang kedua itu menolong. Ternyata di sana juga menggunakan kata telah juga sebenarnya. Tapi kalau kita baca di dalam terjemahan Alkitab yang kita pegang hari ini itu tidak menjelaskan tentang suatu hal yang sudah, tapi akan. Nah, dari sini kita melihat bahwa Dia adalah Allah yang akan menolong kita. Dia adalah Allah yang pasti akan memberikan pertolongan, memberikan bantuan kepada kita. Ketika kita berada dalam suatu hal yang tidak pasti dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin saat-saat ini kita bingung bagaimana masa depanku, bagaimana dengan masa depan pekerjaanku, setelah saya sekolah kuliah ini mau kemana? Ingat, kita punya Allah. Kita punya Allah yang akan menolong kita, yang akan menuntun kita. Kalau di poin yang kedua tadi tidak mengatakan bahwa aku adalah Allah. Bukan hanya sampai di situ. Tetapi aku adalah Allahmu. Ada di sana katamu.
Itu menekankan suatu relasi yang dekat. Jadi yang menjadi pertanyaannya kembali lagi, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Karena hubungan kita dengan Tuhan akan mempengaruhi bagaimana nantinya hidup kita di depan. Karena hubungan yang baik dengan Tuhan akan mempengaruhi suatu kehidupan yang baik di masa depan. Kalau hari ini kita tidak bangun suatu relasi yang baik dengan Tuhan, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, masakan sesuatu hal yang baik terlihat di depan? Sulit untuk dipikirkan. Tetapi ketika kita membangun suatu hubungan yang baik dengan Tuhan, maka kita pun akan melihat suatu masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kalau Salomo katakan demikian. Kalau kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, sekalipun mungkin masa depan pekerjaan kita tidak baik, atau masa depan kita terlihat, aduh ini tidak akan pasti, tetapi Dia akan memberikan satu masa depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Amin. Oke, itu yang kedua, itu meneguhkan dan menolong. Yang ketiga, kita akan melihat kata memegang. Jadi 3 kata ini adalah satu kata kerja ya. Meneguhkan, menolong, dan memegang. Kalau kita melihat kata ini sendiri, itu pakai ekebak ya, bayed ka. Jadi di sana menggunakan, kalau kita belajar ya, di khususnya di Ibrani ya, kalau ada satu tense atau kala atau waktu yang menentukan bahwa itu adalah kini atau present dalam bahasa Inggris, itu menandakan suatu hal yang dilakukan berulang-ulang, terus menerus, berulang kali. Tetapi kalau kita maknai pengertian itu sebagai present dan kita kenakan kepada memegang ini, maka tangan Tuhan akan memegang kita bukan hanya dengan sebentar, tetapi akan terus menerus. Kalau saya menerjemahkan kata ini sendiri, aku akan terus menerus memegang tanganmu. Jadi ada penekanan terus menerus. Tidak ada satu saat di mana Allah melepaskan, enggak. Tetapi Allah akan terus menerus. Kuncinya apa? Kembali kepada yang saya bold tadi, yang 2 itu. Jangan takut, jangan bimbang. Kuncinya di situ. Kalau itu sudah kita lakukan, maka tangan Tuhan akan memegang kita dengan erat secara terus menerus. Baik kita mengalami suatu keadaan yang tidak baik, tangan Tuhan menolong kita. Saat kita senang, tangan Tuhan juga memegang kita dengan erat. Jadi kalau kita sudah melihat kebenaran ini secara jelas, maka mengapa kita masih takut? Mengapa kita masih khawatir? Kalau Dia adalah Allah yang terus menerus memegang hidup kita, mengapa kita menjadi takut? Mengapa kita kadang memikirkan sesuatu hal yang tidak seharusnya untuk dipikirkan? Dari sini kita belajar. Kalau saya lupa ya ayatnya di mana, tetapi pikirkanlah apa yang patut dipikirkan kalau firman Tuhan. Jangan melampaui apa yang harus dipikirkan. Jadi dari sini kita belajar bahwa kalau kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang memegang kita secara terus menerus, maka tidak ada alasan sebenarnya kita untuk tidak takut. Tetapi di sana juga ada satu penjelasan di akhir daripada tanganmu itu, ada satu hal yang saya bold dengan warna oranye sama kuning ini ya. Aku akan terus menerus memegang tanganmu dengan erat. Dengan erat, bukan dengan tetapi dengan kuat. Berarti kalau kita tahu bahwa Tuhan memegang kita dengan kuat, apakah kita mempercayai bahwa ada hal yang lebih kuat daripada Tuhan? Adakah hal yang lebih kuat daripada Tuhan? Tidak ada hal yang lebih kuat daripada Tuhan. Atau siapa yang lebih kuat daripada Tuhan? Dari Allah? Tidak ada.
kalau ini kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang lebih hebat dari segala sesuatu dan Dia memegang kita dengan kuat, apa yang kita khawatirkan? Apa yang kita takutkan? Oleh karena itu, hendaklah melalui kebenaran ini kita terus belajar. Memang takut ini menjadi satu hal yang mungkin biasa dalam hidup setiap orang. Karena itu bentuk ekspresi dari hidup kita sebagai manusia. Naluri manusia. Itu apa? Kalau kita melihat dari yang tadi itu dampak dari dosa itu sendiri. Dosa yang mengakibatkan kita menjadi takut. Dosa yang membuat kita itu cemas. Karena apa? Karena pelanggaran dari nenek moyang kita. Tapi kita tidak boleh menyalahkan nenek moyang kita. Karena kasihan mereka nggak ada lagi. Oke, jadi Tuhan tidak pernah membiarkan kita melalui kehidupan kita sendirian. Dia adalah Allah yang menyertai kita. Dia adalah Allah kita. Artinya kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan yang ketiga, karena Dia adalah Allah yang memberi pertolongan pasti. Bukan diragukan lagi, tapi pasti. Kalau sudah dikatakan pasti, apalagi katanya? Enggak, pasti. Pokoknya pasti. Tanpa diragukan. Kalau kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang lebih kuat dari segala hal dan Dia memegang kehidupan kita, siapa yang harus kita takutkan? Apa yang harus kita takutkan? Kalau Dia yang memegang kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaannya apa? Kita justru kadang meragukan bahwa Dia itu memegang kehidupan kita. Ketika masalah itu datang, ketika keadaan yang tidak enak itu datang, maka takut ini kerap kali muncul dalam diri kita. Tetapi melalui ini, kalau kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang memegang hidup kita dengan erat, maka tidak ada satu alasan lagi untuk kita tinggal dalam ketakutan. Saya menekankan kata tinggal dalam ketakutan karena rasa takut itu bisa muncul. Tapi kalau tinggal di dalam ketakutan itu harusnya enggak, harusnya tidak. Kalau kita tahu Dia adalah penolong yang setia, Dia pasti menolong kita. Dia bukan Allah seperti manusia. Manusia itu bukan Allah. Tetapi Dia, sekalipun manusia tidak setia, Dia tetap setia. Dia tidak akan pernah bisa mengingkari sifat yang setia itu. Kalau Dia katakan Allah adalah setia, maka mau kapanpun Allah tidak akan pernah tidak setia. Dia pasti selalu setia. Untuk apa? Untuk menolong saudara dan saya. Untuk menolong kita semua. Dalam segala hal. Oleh karena itu, mari kita kuatkan iman kita kembali melalui kebenaran firman Tuhan ini. Oleh karena itu mari kita lihat kembali mengapa kita tidak perlu takut. Saya undang pemain musik untuk naik ke depan. Oleh karena itu saudara-saudara, mengapa kita tidak perlu takut? Kalau kita tadi sudah merenungkan, yang pertama karena Tuhan menyertai kita. Mengapa kita tidak takut? Karena Tuhan adalah Allah kita. Mengapa kita tidak takut? Karena Tuhan memberikan pertolongan yang pasti. Bukan ragu lagi, tetapi pasti. Oleh karena itu, saudara-saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberikan kita kekuatan untuk menjalani bagaimana harusnya kita hidup di hari depan, untuk nanti, untuk besok, untuk minggu depan. Biarlah kebenaran itu yang harus kita pegang teguh, bahwa Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Allah yang tidak akan pernah membiarkan kita, meninggalkan kita, membiarkan kita sendiri. Tapi Dia akan selalu bersama kita,
menyertai kita. Oleh karena itu, saya rindu untuk kita semua menyanyikan satu pujian ini. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi. Jangan kita biarkan waktu ini berjalan sia-sia. Percuma kita datang ke sini kalau kita tidak membawa sesuatu untuk pulang. Kita pastikan bahwa setiap kita yang ada di tempat ini, kita pegang satu kebenaran. Minimal ada yang kita bawa pulang dari sini. Jangan biarkan firman Tuhan ini berlalu saja dalam hidup kita. Tetapi ayo kita pegang firman Tuhan. Kita imani firman Tuhan ini. Bahwa Dia adalah Allah yang menyertai kita. Dia adalah Allah kita. Dan Dia pasti memberikan pertolongan yang pasti. Banggaku semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Kita mau nyanyikan lagu ini. Kita bangkit berdiri. Dengan segenap hati kita mau nyanyikan lagu ini. Karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Apa yang menjadi ketakutan kita saat-saat ini? Dapat hidup. Mari kita renungkan kembali firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Jangan sempat kita biarkan firman Tuhan itu berlalu saja. Tetapi biarlah firman itu tinggal dalam hati kita. Sehingga dalam kehidupan kita bisa memandang kehidupan ini dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Erat tanganku. Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang selalu beserta kita. Dan Dia pasti memberi pertolongan bagi kita. Selagi kita mau berharap kepadanya. Yang menjadi pertanyaannya, maukah kita berharap terus kepada Tuhan? Alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup.
aku hidup. Benar Tuhan, bahwa inilah kerinduan kami, bahwa kami tidak bisa hidup di luar kasih Tuhan. Kami butuh Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, kalau dalam setiap kehidupan kami, hari-hari yang sudah kami lewati, kadangkala kami melupakan Engkau dalam hidup kami. Tetapi hari ini Engkau mengingatkan kami kembali ya Tuhan, bahwasanya kami tidak bisa hidup di luar kasih-Mu. Tanpa Tuhan kami tidak bisa melakukan apapun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, untuk siang hari ini yang boleh kami renungkan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah kiranya Allah Roh Kudus yang boleh menjelaskan itu lebih lagi dalam hati kami. Dan kami boleh melakukan itu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan melalui itu kami boleh menyukakan hati-Mu. Kami boleh mempermuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Berkati firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you Miduk. Hari ini ketika Miduk sedang memberikan firman, menyampaikan firman, aku cuma terbayang. Kadang kita ini seperti anak kecil yang mau belajar berenang. Pernah sini mau belajar berenang? Ditunggu sama papahnya di dalam kolam, anaknya mau lompat takut. Pernah kayak gitu? Pernah lihat? Ketika dia takut, dia bingung mesti ngapain. Kira-kira apa yang papahnya lakukan? Pasti papa bilang, gak apa-apa, loncat aja. Masuk aja, papa tangkep kok. Papa nanti akan pegangin. Firman yang dikatakan, yang disampaikan hari ini. Jangan takut. Jangan takut karena Tuhan menyertai kita. Jangan bimbang karena Tuhan itu adalah Allah kita. Aku Allahmu. Sama seperti kita percaya kepada Papa kita waktu kita mau belajar renang. Untuk kita mau masuk, kita harus tahu, oh Papaku ada di situ kok. Papaku selalu nyertain kok. Dan kita juga gak cuma perlu tahu Papa kita ada menyertai kita. Kita juga harus kenal sama papanya kita. Bisa bayangkan kalau orang dalam kolam itu bilang, ayo loncat, tapi kita gak kenal orangnya. Kira-kira mau gak kita loncat? Enggak. Di dalam pengenalan, di dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita akan melihat siapa dirinya Tuhan. Dan di situ akan timbul kepercayaan kita. Akan timbul iman kita. Firman Tuhan mengatakan iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan. Kita ini apa sih? Dengerin kata-katanya Papa kita, ya enggak? Semakin kita mendengarkan, semakin kita mengenal. Semakin kita mengenal, semakin kita percaya. Dan semakin percaya, kita semakin tidak takut. Amin. Hari ini aku mau kita ambil waktu bersama-sama untuk mengambil perjamuan. Boleh minta tolong Asher untuk membagikan. Kita akan mengambil perjamuan kudus bersama-sama. Tuhan tidak cuma memberikan kita ketenangan, tetapi Dia juga memberikan kepada kita keselamatan dan penebusan. Amin. Kalau kalian sudah dapat, boleh mungkin baca sebentar ayat yang ada di situ. Biarlah ayat firman Tuhan memberkati kalian. Yes, yes. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Tuhan, hari ini kalau kami datang untuk mengingat kembali akan pengorbanan-Mu. Hari ini kami mengangkat roti di tangan kanan kami Tuhan. Dan seperti yang dikatakan dalam firman-Mu, pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan, kami mengucap syukur atas tubuh-Mu. Kalau roti ini melambangkan tubuh-Mu yang telah tercapik-capik bagi kami. Yang telah hancur Tuhan bagi kami. Kami mengucap syukur atas pengorbanan-Mu. Dan kami mengingat tuh di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan roti bersama-sama. Mari kita angkat anggur tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Tuhan, hari ini kami mengingat akan darah-Mu. Kalau anggur ini melambangkan darah-Mu yang telah tercurahkan bagi kami. Dan melambangkan bahwa ini adalah meterai dari perjanjian yang baru Tuhan. Kami mengucap syukur kalau darah-Mu dan bilur-Mu telah menebus kami, telah menyembuhkan kami dan telah memulihkan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Mari kita ambil waktu sebentar untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas pengorbanannya bagi kita semua. Yes, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Katakan sekali lagi, oh terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tuhan, Hamba mengucap syukur hari ini atas firman yang telah disampaikan. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan biarlah dari firman yang disampaikan hari ini kami tidak cuma menjadi pendengar firman, tetapi menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami juga akan memberikan persembahan kami. Kami mengucap syukur atas semua yang telah Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Dan kami mau menjadi pengelola yang baik Tuhan. Kami mau untuk memberikan kembali apa yang telah Engkau percayakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah hari ini kami memberi penuh dengan sukacita dan pengucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memberikan persembahan, katakan bersama-sama. Amin. Kalian bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang ada atau melalui kotak persembahan di depan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Nah, sudah kasih persembahan, sekali lagi bangkit berdiri yuk. Mari kita akan pujian kita. Mensyukuri rahmat yang Kau beri, kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Lebih lagi semuanya katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya. Kasih
setianya, kasih setianya. Na 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 na. Bareng-bareng semua katakan. Na 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 na. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Alright. Sebelum kita masuk ke dalam pengumuman pertama-tama, boleh kita kasih apresiasi untuk Miduk sekali lagi. Oh ternyata salah ya, bukan pendeta Miduk ya. Oh iya, saudara Miduk. Luar biasa sekali. Aku sangat diberkati dari firman yang Miduk sampaikan hari ini. Walaupun kita jumlahnya cuma puluhan, tapi Miduk kalau khotbah itu kayak khotbah keribuan, betul ya? Kayak kita KKR, betul ya? Dan aku percaya suatu hari nanti pasti akan khotbah ke ribuan-ribuan orang. Amin. God bless you Miduk, kita berkati kamu supaya terus Tuhan pakai secara luar biasa. Dan hari ini sebelum kita pulang ada pengumuman sedikit, cuma sedikit aja. Yang pertama adalah untuk ibadah Natal kita akan gabungan dengan umum di tanggal berapa? 22 Desember. Jam berapa? 9. Oke, jam 9 tanggal 22 Desember. Jangan lupa untuk datang di acara Natal kita. Fear not. Ajak teman kalian, ajak keluarga kalian, siapapun diajak, mau kenal nggak kenal, mau jadi calon pacar, gebetan apapun diajak sekalian aja. Siapa tahu jadi waktu setelah datang ke acara Natal ya. Yang kedua adalah untuk setelah ibadah Natal 29 Desember sampai 5 Januari kita akan bergabung bersama dengan ibadah umum dan akan kembali aktif tanggal 12 Januari. Jadi jangan hadir setelah karena ibadah kita jam 9 sampai jam 10, jangan datang jam 11. Nanti ibadah sendiri sama Kak Gerson. Oke, siap untuk pulang. Oh terakhir, kalau kalian butuh didoakan, kalian bisa datang ke Asher di belakang. Asher mana suaranya? Ya oke. Ya, kalian bisa datang ke belakang, nanti kita akan doakan kalian. Oke? Mari kita doakan doa deklarasi kita bersama-sama sebelum kita pulang. Siap? 1, 2, 3. Tuhan, aku mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidupku. Aku mengucap syukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Boleh next? Dengan kasih dan sukacita. Kasih karunia dan damai sejahtera-Mu menyertai aku. Berkat-Mu melimpah atasku dan apapun yang aku lakukan menjadi berhasil karena Engkau bersamaku. Biarlah hidupku menjadi kesaksian akan kebesaran-Mu. Ubahkan kami Tuhan dan pakai kami untuk membawa perubahan bagi komunitas kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. God bless you. Happy Sunday. Yang mau didoakan bisa datang ke belakang. God bless you. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu setiap hari. Dan tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Dan kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu setiap pagi. Dan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik.